Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randi Maulin dengan NIM 121 20 20 29 akan mempresentasikan tentang materi sejarah masuknya tarekat ke Indonesia. Yang pertama, secara etimolog, tarekat itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu thariqah, yang berarti suatu jalan yang harus ditempuh atau jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejarah tarekat di Indonesia ini hampir diyakini oleh sejarawan Barat bahwasannya berbarengnya masuknya itu dengan ajaran Islam, yaitu sekitaran pada abad ke-7 hingga abad ke-15. Masuknya tarekat ini ke Indonesia ini berbeda sekali dengan penyebaran agama Islam, yaitu yang bercorak di India itu dengan tekanan atau dengan perang ya. Banyak tekanan dan hampir meneteskan darah lah. Sedangkan ajaran penyebaran agama Islam di Indonesia ini, di Nusantara ini, itu hampir tidak meneteskan darah lah ya. Hampir lah. Karena Islam ini masuknya ini lewat jalur perdagangan, juga ada juga dengan jalur pernikahan. Di mana Islam masuk ke Indonesia itu bercorak sufistik ini ya. Sufistik. Nah, inilah yang membuat Islam ini sangat banyak disukai oleh kalangan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Di mana di ajaran yang dibawanya itu hampir sejalan lah dengan apa yang corak budaya di Indonesia lah, hampir sejalan lah, kerukunan, kedamaian lah gitu. Besarnya para pengaruh tarekat di Indonesia ini juga dalam prosesnya itu didukung adanya temuan sejarah bahwa Islam itu sudah memang masuk benar-benar di Nusantara. Itu ada yang bilang sekitar abad ke-7, sedangkan ada juga dan di Jawa masuknya itu sejak abad ke-11 Masehi ya. Namun sejauh itu juga tidak cukup signifikan, jadi tidak cukup jelas juga ya mengubah agama masyarakat Nusantara itu tidak juga seluruhnya lah. Islam saat ini juga hanya menjadi agama para pendatang, yaitu di mana yang berkumpul dalam suatu komunitas kecil ya, berupa kota di pesisir Jawa itu sekitar pada waktu itu abad 11 Masehi ya. Seperti di Gresik juga dan Indramayu dan Semarang. Proses Islamisasi juga di Nusantara ini secara besar-besaran itu juga baru terjadi itu pada hampir di penghujung abad ke-14 lah. Atau juga bisa disebut juga dengan awal abad ke-15. Bersamaan dengan masa kemasan tasawuf ya, perkembangan tasawuf akhlaki. Yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran tarekat di Timur Tengah pada fase itu. Itu juga dimulainya itu sejak ada seorang tokoh sejak zaman pada waktu itu, tokoh tasawuf itu pada masa Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu di mana beliau itu merumuskan konsep tasawuf moderat ya, yang memadukan antara keseimbangan unsur akhlak, filsafat dan syariat. Konsep itu juga kadang juga ada yang diterima oleh para kaum fuqaha dan juga ada yang menentang ya. Itu ya, ada kontroversi juga ya. Karena itu tasawuf falsafi itu kan ada kontroversi di sana. Kemudian dilanjutkan juga setelah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali itu membawa ajaran konsep
tasawuf yang moderat. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh terkemuka ahli tasawuf yang dipimpin oleh para sufi yang terkenal pada masa itu, yaitu seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana yang beliau itu menjadi pelopor lah dari munculnya dasar thariqah Qadiriyah. Kemudian ada juga beberapa tokoh seperti Syekh Najmuddin Kubro, yaitu Sufi Asia Tengah ya, pendiri thariqah Kubrowiyah, dan juga ada juga Syekh Abu Hasan Ali As-Sazili, yaitu pendiri thariqah As-Saziliyah, asal ini ya Maghrib ya. Dan juga ada Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandiyah, itu tokoh pendiri atau pelopor ajaran tarikah Naqsabandiyah. Tarikah ini juga kemudian menyebar ke seluruh dunia dan sampai kepada Nusantara begitu. Itu melalui beberapa tokoh seperti Wali Songo lah ya, Abdul Qadir Jailani, Bapak Wali Songo, itu menyebar ke seluruh Nusantara hingga muncul 44 tarekat yang ada di seluruh Indonesia ini yang tersebar 44 tarekat gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa tarekat itu masuk ke Indonesia itu bersamaan dengan Masjid Islam Indonesia ya, dengan dalih bahwa masuknya tasawuf ke Indonesia itu bersama dengan masuknya Islam, karena Islam itu dibawa ke Indonesia oleh para sufi ya yang bercorak sufistik tadi juga, sama-sama juga ya. Mungkin sekianlah dari saya materi yang singkat. Saya akan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor berkembangnya tarekat di Indonesia. Menurut Martin van Brunessen, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tertarik dalam dunia tarekat karena tarekat dipandang sebagai sumber kekuatan spiritual yang diperoleh secara damai, sehingga pengaruh tarekat telah tumbuh pesat dan berkembang serta menyebar ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tarekat yaitu, yang pertama, adanya kecenderungan sebagian sufi untuk beribadah sebanyak-banyaknya, sehingga sadar atau tidak timbullah ibadah dan zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam jumlahnya maupun dalam susunannya. Mungkin karena keasikan dalam suluk sehingga seseorang tidak lagi menghiraukan batas-batas syara yang digariskan oleh Nabi, karena memandang bahwa lebih banyak lebih baik, karena tidak puas beramal menurut cara-cara yang biasa, lalu dicari metode dan sistem atau suluk yang lebih dalam dan lebih berat. Dan yang kedua, itu dalam melaksanakan dan menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tasawuf, tidaklah semua ulama sependapat. Sering terdapat perbedaan bahkan pertentangan. Akibatnya, mereka membentuk pengertian dan praktik yang berbeda pula. Perbedaan pengertian dan pelaksanaan itu menyebabkan munculnya aliran-aliran tasawuf. Misalnya tentang Tuhan dekat kepada makhluk, ada yang mengartikan makhluk dapat bersatu dengan Tuhan atau al-ittihad, dan ada pula yang tetap berpendirian bahwa makhluk tetap makhluk, Tuhan tetap Tuhan, tidak dapat disamakan dan tidak dapat bersatu. Karena berlainan zat dan kedudukan, perbedaan pendapat yang tajam itu tidak dapat didiskusikan begitu saja. Sebagai solusinya, masing-masing membentuk pemahamannya sendiri melalui tarekat. Di awal perkembangannya, tarekat-tarekat ini tumbuh begitu subur di Indonesia. Ada beberapa faktor yang membuat pertumbuhan tarekat begitu subur. Ketika itu, yang pertama, aktivitas pengajaran dan pengamalan tarekat di zaman itu mendapat dukungan istana-istana. Tarekat Syatoria misalnya berkembang di Aceh ketika Asingkili menjadi syekhnya di Aceh dan juga khobarnya sampai ke istana.
Lalu yang kedua, ketika itu tidak ada perbedaan visi di antara para ulama mengenai kedudukan tarekat dalam Islam. Tarekat dianggap suatu cabang ilmu Islam yang harus dituntut oleh setiap penuntut ilmu Islam dan kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Udah selesai kan video? Udah kan kamu di atas. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tarekat yang berkembang di Indonesia. Tarekat mulai berkembang dan mulai mempunyai pengaruh besar di Indonesia pada abad ke-6 dan ke-7. Menurut Mukti Ali, keberhasilan pengembangan Islam di Indonesia adalah jasa tarekat dan tasyawuf. Yang sangat terkenal dalam sejarah adalah Syekh tarekat seperti Hamzah Al-Fansuri, Syams al-Din al-Sumaterani, Nur al-Din al-Raniri, dan Abd al-Rauf al-Sinkili. Kemudian disusul nama-nama syekh tarekat lainnya, yaitu Syekh Yusuf Taz al-Khalwati, Syekh Abd al-Sanad al-Falimbani, Syekh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari, dan Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Tentunya juga keterlibatan Wali Songo yang dianggap sebagai pelopor lahir dan berkembangnya tarekat di Indonesia. Sejarah menjadi saksi bahwa perlawanan bersenjata terhadap penjajah kebanyakan telah digerakkan oleh para tokoh tarekat. Pembebasan Sunda Kelapa dari penjajah Portugis yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati atau yang sering kita kenal yaitu Syarif Hidayatullah bersama Fatahillah pada tanggal 22 Juni 1527 telah menjadi bukti sejarah. Gerakan ini terus mengalami persambungan dari waktu ke waktu. Selanjutnya dari abad ke-17 hingga abad ke-19, gerakan tarekat di Indonesia menampakkan partisipasinya membela kepentingan rakyat. Semula dengan pondok pesantren, para guru tarekat bertindak sebagai edukator. Tetapi dengan adanya perubahan tatanan politik yang menindas rakyat, pondok pesantren tidak hanya dijadikan lembaga pembinaan spiritual dan agama semata. Selain hal itu, menumbuhkan kesadaran cinta tanah air, bangsa, dan agama. Gerakan anti penjajah menjadi bagian dari ajaran tarekat, dan perang melawan penjajah adalah suci dan termasuk jihad fisabilillah. Lanjut, yaitu era Wali Songo. Salah satu keterkaitan para wali dengan dunia tarekat adalah Serat Banten Rante-Rante, Sejarah Banten Kuno. Dalam karya sastra, awal berdirinya Kesultanan Banten itu disebutkan pada fase belajarnya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pernah melakukan perjalanan ke Tanah Suci dan berjumpa dengan Syekh Nazimuddin Kubro dan Syekh Abu Hasan al-Syadzili. Dari kedua tokoh yang berlainan masa itu, sang Sunan konon memperoleh ijazah kemusyidan tarekat Kubrawiyah dan Sadziliyah. Selain Sunan Gunung Jati, anggota Wali Songo lain yang lekat dengan tarekat adalah Sunan Ampel dan Sunan Bonang alias Raden Magdum Ibrahim. Tak lama dalam babat Tanah Jawi, Sunan Ampel disebutkan mengajarkan suluk tarekat Naksabadiyah, sementara Sunan Bonang diceritakan oleh Cai Talasem dan Hikayat Hasanuddin setelah gagal berdakwah di Kediri karena menggunakan pendekatan fikih yang cenderung kaku, lalu pindah ke Demak dan menjadi Imam Masjid Agung Demak. Tidak lama kemudian ia hijrah ke Lasem, Remban, membangun Jawiyah dan menjalani suluk tarekat. Usai menjalani suluk, itulah Raden Magdum Ibrahim yang kemudian bergelar Sunan Bonang. Itu melanjutkan dakwahnya. Adapun bukti yaitu dari beberapa peninggalan Sunan Bonang yang lebih bercorak supistik dan budaya, baik bentuk tembang, dolanan bocah, primbon, dan serat-serat.
Lanjut pada abad ke-17 sampai ke-18, tarekat lain yang tercatat masuk ke Nusantara pada periode awal tarekat Qadiriyah, Sadzhariyah, dan Rifaiyah. Ketiga tarekat tersebut masuk ke Sumatera sepanjang abad 16 dan 17. Secara susul-menyusul, tarekat Qadiriyah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri, ulama dan sastrawan sufi kontroversial dari Aceh. Meski banyak meninggalkan karya tulis, namun sang sufi yang sempat berkelana ke negeri-negeri di Asia Selatan dan Tenggara itu diyakini tidak menyebarkan tarekatnya kepada khalayak umat Islam. Jejaknya hanya diikuti oleh murid utamanya, yaitu Samsudin Al-Sumatarani, yang belakangan justru menyebarkan tarekat Sadariyah. Kemudian Sadariyahnya diperoleh dari sufi asal Hujarat, Syekh Muhammad bin Fadhullah Burhanpuri. Meskipun berbeda tarekat, guru dan murid itu mempunyai kesamaan kecenderungan, yakni mengajarkan paham wahdatul wujud yang kemudian memicu konflik tajam dengan sufi lain yang menjadi mufti kerajaan Aceh, yakni Syekh Nuruddin Al-Raniri. Usaha kelompok Al-Raniri dalam memerangi ajaran pantaisme Al-Samsudin itu tidak main-main. Selain pembakaran kitab pegangan dan jawiyahnya, Al-Raniri juga berhasil meyakinkan pemerintah untuk menghukum bakar Samsudin serta para pengikutnya. Mungkin hanya segitu yang bisa saya bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator.